Studio Perancangan dan Pembangunan Kota merupakan aplikasi dan muara beberapa mata kuliah dasar yang telah diberikan sebelumnya. Kami berharap dari analisis kami dapat berkontribusi dalam peningkatan kehidupan masyarakat, lingkungan, serta menjadi panduan pembangunan di lokasi kawasan perancangan. Selamat datang di film Studio Perancangan dan Pembangunan Kota kelompok kami. Wilayah perancangan kami berada di pesisir timur Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan kaya akan wisata budaya dan sejarahnya. Wilayah perancangan kami terletak di Kecamatan Sulang yang termasuk dalam kawasan penyangga kawasan pesisir Rembang. Salah satu desa di Kabupaten Rembang yang memproduksi buah siwalan adalah Desa Pedak. Desa Pedak berada dekat dengan pusat Kabupaten Rembang kurang lebih 15 menit. Kawasan perancangan kami memiliki luas 60,1 hektar dengan peruntukan lahan dominan berupa perkebunan dan sawah diselingi palawija. Desa Pedak merupakan salah satu desa pembudidaya pohon lontar terbanyak di Kecamatan Sulang. Terdapat wisata Pedak 1000 pohon Bogor yang baru diresmikan dan menjadi salah satu rekreasi alam dan kuliner di Kabupaten Rembang. Terdapat Festival Nuansa Alam 1000 Bogor yang memperkenalkan pohon siwalan sebagai sumber daya desa. Buah siwalan memiliki rasa manis dan menyegarkan yang sangat khas. Selain dikonsumsi langsung sebagai buah, siwalan biasanya juga diolah menjadi minuman legen serta olahan makanan seperti gula, kopi, dan kecap. Komoditas tersebut dapat memajukan ekonomi masyarakat dan desa Pedak. Di sisi lain, terdapat permasalahan yaitu kurang terawatnya tempat wisata, intensitas hujan yang rendah, sumber daya manusia yang cenderung rendah, serta kurangnya prasarana wisata dan penghasilan penduduk yang bergantung pada hasil panen dapat menurunkan pendapatan masyarakat. Dari permasalahan dan potensi yang ada di Desa Pedak, dapat disimpulkan isu utama kawasan adalah pengembangan wisata 1000 Bogor dan industri pengolahan yang ada di wilayah Desa Pedak terhambat oleh faktor produksi. Maka diperlukan perencanaan dan perancangan kawasan untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi Desa Pedak. Dimulai dari pengadaan diskusi kelompok, fokus group discussion berupa webinar, wawancara secara online dengan kepala desa, serta perencanaan, perancangan, dan analisis pengelolaan kawasan, maka konsep yang kami bawakan yaitu Community-Based Agroindustry Tourism dengan mengusung tagline Pedak Berseri yaitu berkembang, sukses, dan asri. Diharapkan dapat terwujudnya desa Pedak yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing melalui penerapan kawasan wisata agroindustri berbasis komunitas melalui pengelolaan dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan swasta dan pemerintah dengan kelompok masyarakat desa Pedak. Dalam implementasi konsep, CBAT memperhatikan 5 indikator. Yang pertama adalah faktor pendukung perekonomian pariwisata dengan memaksimalkan potensi aktivitas pertanian dan industri pengolahan melalui perdagangan dan jasa. Yang kedua adalah kebudayaan dan partisipasi masyarakat berupa pelestarian budaya. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat dan lembaga dalam mengelola atraksi wisata melalui industri pengolahan, pengelolaan wisata, dan promosi wisata. Yang keempat adalah kondisi fisik pendukung pesisir dan pariwisata dengan memperhatikan penggunaan lahan perkebunan dan pertanian untuk menjaga keseimbangan kawasan penyangga pesisir Rembang dan pariwisata. Yang terakhir adalah kondisi lingkungan pariwisata yang menyediakan fasilitas penunjang dan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan. Berikut merupakan desain perancangan kawasan kami. Entrance utama kawasan berada di jalan lokal Lando Sekar Aruk yang berjarak kurang lebih 2 km dari jalan Kolektor Rembang Blora. Pada entrance kawasan akan ada pada pintu masuk utama dengan gate yang bertuliskan Pedak Berseri. Kemudian terdapat gapura pohon siwalan sebagai lambang kawasan wisata yang penuh dengan pohon siwalan. Karena kendaraan pengunjung dilarang masuk ke dalam kawasan wisata, maka setelah melewati pintu masuk utama akan terlihat lahan parkir yang dapat menampung 10 bus
bus, 63 mobil, dan 175 motor agar pengunjung dapat memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya, pengunjung dapat berjalan kaki menuju loket tiket wisata untuk membeli tiket. Kemudian, pengunjung akan masuk ke dalam pusat kawasan yang berada di simpul pertigaan kawasan. Karena merupakan pusat kawasan, pada simpul inilah terdapat gedung-gedung dengan fungsi utama wisata yang disediakan. Yang pertama adalah gedung pusat informasi wisata. Yang kedua adalah pendopo pertunjukan yang menampilkan seni pertunjukan khas setempat. Yang ketiga adalah pos awal tur perkebunan Siwalan yang menyediakan layanan tur mengelilingi kebun Siwalan untuk menikmati pemandangan alam. Yang terakhir adalah gedung wisata edukasi pengolahan Siwalan yang memberikan edukasi mengenai bagaimana tahapan pengolahan buah Siwalan. Selain itu, terdapat kawasan outbound dan kawasan wisata edukasi yang dapat digunakan pengunjung untuk mendapatkan pengalaman menanam, memanen pohon bogor, serta memilih bibit buah Siwalan. Pada simpul pertigaan kawasan juga terdapat sentra UMKM yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengolah hasil pertanian dan buah Siwalan khas Desa Pedak yang mereka dapatkan untuk kemudian dijual. Dengan adanya UMKM diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan perancangan. Di sisi kanan dan kiri sentra UMKM terdapat deretan pertokoan sebagai pendukung perekonomian di kawasan perancangan yang akan digunakan masyarakat untuk menjual hasil pertanian atau olahan buah Siwalan yang telah diolah di sentra UMKM. Pada kawasan wisata tentunya tersedia sarana penunjang wisata yang dapat menunjang aktivitas di kawasan perancangan. Sarana tersebut berupa penginapan yang dapat digunakan masyarakat yang ingin mendapatkan pengalaman dan sensasi berwisata alam lebih dari sehari di Desa Pedak. Kawasan kuliner untuk menikmati olahan buah Siwalan yang khas dan juga kuliner lainnya. Pendopo bagi pengunjung yang ingin duduk menikmati pemandangan alam, musola untuk beribadah, ATM untuk mengambil uang, serta toilet umum. Terakhir, mengingat pada kawasan perancangan terdapat penduduk yang bekerja di bidang pertanian pada kawasan perancangan, maka terdapat hunian petani dan hunian umum. Hunian petani memiliki halaman di belakang rumah yang dilengkapi dengan gedung penyimpanan untuk menyimpan hasil pertanian dan alat pertanian. Sementara hunian umum hanya dilengkapi dengan ruang untuk memarkirkan kendaraan pribadinya. Selain itu, pada kawasan juga terdapat ruang terbuka hijau berupa taman yang diperuntukkan bagi penduduk hunian setempat. Desa Pedak memiliki banyak potensi terutama sebagai kawasan wisata. Tetapi potensi tersebut belum dapat dikembangkan dengan optimal. Melalui konsep perancangan kelompok B21 diharapkan dapat mengembangkan potensi Desa Pedak menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan kawasan agar dapat memberikan dampak yang lebih positif pada lingkungan serta masyarakat Desa Pedak.